Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya. Tentunya masih di berbagai tutorial yang saya berikan. Kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk setting MikroTik hotspot. Nah, mungkin udah banyak teman-teman di sana yang menunggu tutorial ini. Ada juga yang sudah request. Nah, ini dia, saya buatkan tutorialnya. Yang pertama-tama, syarat untuk pembuatan hotspot ini, MikroTik Anda harus sudah terkoneksi dengan internet ya. Jadi sudah dikonfigurasi sebelumnya interface-nya, kemudian routernya itu sudah terkonfigurasi dengan internet, dan pastikan teman-teman cek sudah bisa koneksi internet pada MikroTiknya. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini, MikroTiknya sudah terhubung ke internet, bisa melakukan ping ke Google. Nah, syarat yang kedua adalah NTP. Nah, teman-teman jangan lupa untuk men-setting NTP kliennya, karena waktu pada MikroTik itu sangat menentukan nantinya sebuah voucher pada hotspot itu bekerja atau tidak. Cara settingnya bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, saya rasa hanya dua syarat itu teman-teman bisa langsung mengkonfigurasi hotspot MikroTik teman-teman di rumah. Oke, langsung aja. Untuk cara konfigurasinya melalui akses Winbox tentunya. Kemudian pada bagian IP, lanjut ke hotspot. Nah, di sini ada banyak tab ya. Banyak tab. Nah, itu pilih pada bagian server. Klik pada hotspot setup. Nah, di sini ada sebuah pilihan ya. Pilihan port mana yang ingin dibuat menjadi hotspot. Karena komputer klien saya atau hotspot saya yang ingin saya pasang itu adalah ada di port 2. Di sini saya akan pilih port 2. Kemudian tinggal next. Nah, karena IP pada port 2 sudah saya setting, dia akan auto memberikan sebuah IP. Nah, jangan lupa untuk mencentang ini ya. Ini harus dicentang, karena kalau ini nggak dicentang nanti klien kita tidak bisa melakukan koneksi internet. Kemudian next. Address pool ini sesuai settingan DHCP Anda, karena MikroTik saya sudah pernah setting DHCP seperti ini, maka dia akan menentukan sesuai rank DHCP yang kita berikan. Nah, bagaimana jika DHCP belum disetting? Dia ranknya akan maksimal, jadi nggak perlu khawatir teman-teman untuk men-setting DHCP-nya terlebih dahulu. Teman-teman ini nanti akan diberikan sebuah IP rank maksimal, alias semua IP pada kelas IP ini akan bisa menggunakan hotspot ini. Kemudian next, ini abaikan saja, dan ini juga. Nah, pada DNS ini sejatinya jika teman-teman setting sebuah MikroTik terhubung ke internet, itu akan memiliki sebuah DNS. Di sini saya menggunakan DNS public punya Google ya. Karena ini sudah saya pernah setting dulunya waktu setting internet di MikroTik. Teman-teman juga bisa lihat video saya sebelumnya cara settingnya. Jadi ini akan otomatis. Kemudian next, DNS name ini adalah nama hotspot Anda. Ini nama domainnya ya. Saya contohkan saja hotspot ilvan.net. Nah, nanti teman-teman bisa lihat apa bedanya
apa efeknya ini nanti di komputer klien. Kemudian next. Nah, ini password untuk admin. Saya standarkan aja 1 2 3 4. Teman-teman nanti bisa untuk mengubahnya. Nanti saya tunjukkan caranya. Oke, sampai di sini hotspot teman-teman sudah berhasil dibuat. Kemudian kita tes pada klien. Ini adalah komputer klien yang sudah terhubung pada port 2. Kemudian saya coba langsung akses internet. Oke, sudah loading. Nah, ini tutup saja. Nah, ini dia. Dia akan langsung muncul login pack. Setiap kali kita mengakses alamat apa saja, dia akan muncul login pack langsung didirect oleh mikrotipnya. Jadi klien ini tidak akan bisa melakukan sebuah koneksi internet sebelum dia login dengan ID yang sudah kita buat tadi. Contoh ID standar tadi yang sudah ada yaitu ini admin. Kemudian oke. Ini abaikan saja. Nah, itu dia. Dia langsung bisa melakukan internet. Anda perhatikan tadi alamat di atas ini. Itu adalah alamat hotspot yang Anda setting tadi. Ini alamatnya. Nah, ini dia statusnya. Status koneksi saya. Cara log off-nya ya cukup tinggal log off aja atau matikan komputer Anda, itu akan otomatis log off. Nah, ada beberapa setting yang sangat penting ya. Ini saya udah log out, namun saya coba login kembali, dia itu langsung login. Tidak memasukkan password kembali. Itu mengapa? Karena di settingan ini ada sebuah settingan yang namanya choky. Sebentar saya lihat. Nah, ini dia. Pada bagian server profile ada hsprof 1 dengan nama DNS-nya tadi, domainnya. Klik 2 kali, kemudian pada bagian login ini ada sebuah choky dicentang, itu tandanya komputer yang sudah pernah masuk menggunakan password tersebut tidak perlu memberikan password kembali jika ingin masuk ke hotspotnya lagi. Nah, gitu. Singkatnya seperti itu. Kemudian apply. Nah, jadi komputer ini setiap kali login dia akan minta password lagi. Begitu. Jadi itulah settingan choky yang saya anggap penting ya untuk teman-teman. Nantinya mungkin buat voucher gitu. Nah, ini sangat penting. Kemudian untuk menambah user, teman-teman cukup ke bagian user. Nah, di sini ada pilihan penambahan user, nama user, password. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan. Saya contohkan ini user yang kedua. Passwordnya juga sama dengan nama usernya. Kemudian saya okekan. Nah, kemudian saya coba lagi login menggunakan user yang belum ada ya. Saya tunjukkan user yang belum ada. Kemudian passwordnya terserah maksudnya. Oke, ini nggak perlu. Nah, itu akan invalid password or username. Ada pesan errornya seperti itu. Jadi login pack ini cukup membantu jika teman-teman membuat sebuah hotspot ya, untuk cafe, untuk perumahan, atau untuk RT RW net namanya. Ini cukup membantu. Ini menggunakan user yang sudah saya buat tadi. Nah, itu sudah login, jadi kita bisa langsung akses internet.
Nah, ini dia. Nah, di sini ada juga static uptime ya. Static uptime, nah yang user itu sudah gunakan. Nah, nanti di next tutorial mungkin saya akan tutorialkan kembali untuk memanajemen user ini, memberi sebuah limit uptime atau limit waktu penggunaan, limit bandwidth dan sebagainya. Jadi tunggu saja video selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih.